Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa'afina wa'fu anna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa abdina warda'na ya karim walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. InsyaAllah kita teruskan halaqah bersama tafsir surah Al-Zalzalah ya. Jazakumullah khairan. Halaman 353 Tafsir Al-Munir halaman 353 edisi Malaysia ya. Az-Zalzalah, surah Al-Zalzalah. Surah ini surah Madaniyah yang mengandungi 8 ayat pendek ya. Dinamakan surah Zalzalah atau dikatakan juga surah Zilzal. Ada dua namanya di sini, Zalzalah dengan Az-Zilzal, karena dimulakan dengan penceritaan tentang peristiwa gempa yang sangat dahsyat sejurus sebelum hari kiamat. Artinya gempa ya, gempa, subhanallah, kegoncangan yang dahsyat yang meruntuhkan struktur alam ini. Allah berfirman, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini digoncang dengan goncang yang dahsyat, semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Ia adalah surah Madaniyah. Ibnu Katsir mengatakan surah Makkiyah. Jadi ada juga pendapat lain ya. Apa kaitan surah dengan surah sebelumnya? Kenapa disusun Zalzalah sesudah surah Al-Bayyinah? Sebelum surah Zalzalah itu surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Surah Al-Bayyinah apa kaitannya? Yaitu dalam surah Al-Bayyinah atau di akhir surah Al-Bayyinah ada ancaman terhadap orang kafir dan janji baik kepada orang mukmin. Di penghujung surah Al-Bayyinah ada dua mesej di sana. Pertama, orang yang degil, yang kafir diancam diugut akan diberi azab. Orang beriman akan diberi janji baik. Neraka jahanam sebagai balasan kepada orang kafir dan surga sebagai balasan kepada orang mukmin. Itu di ujung surah Al-Bayyinah. Setelah itu di dalam surah ini Allah menerangkan waktu pembalasan tersebut serta sebahagian dari pertanda hari kiamat itu yaitu gempa dan penghamburan keluar segala isi bumi, segala kandungan bumi akan keluar berhamburan katanya. Berhadapan dengan kenyataan ini timbul tanda tanya, bilakah datangnya hari kiamat itu? Seakan-akan begitulah. Sama ada pertanyaan itu dilontarkan ataupun pertanyaan itu memang timbul ya. Yaitu jawabannya Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itulah jawabannya. Hari kiamat itu apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Seterusnya Allah menambah ancaman terhadap orang kafir. Allah berfirman, "Aku akan memberi pembalasan terhadap mereka ketika berlakunya gempa bumi tersebut." Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Ingatlah hari kiamat ketika itu ada muka yang menjadi putih bersih, ada pula muka yang hitam lega." Itu dalam surah Ali Imran ya. Boleh dilihat sekejap. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Juz 4. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu nanti wajah manusia ada dua golongan. Halaman 63 ya. Halaman 63 ayat 106
yauma tabyaddu wujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Allahumma bayyid wujuhana. Ini kalau baca ayat seperti ini, ya Allah jadikanlah wajah kami nanti putih bersih berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh. Pada hari pembalasan nanti wajah-wajah orang yang beriman putih bersih berseri-seri. Wa taswaddu wujuh. Wajah orang kafir yang ingkar hitam, gelap. Keluar kubur nampak muanya, nampak muka dah. Oh ini berseri-seri, ini putih, ini gelap. Nah, belum lagi dihisab ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, orang-orang yang wajahnya hitam, gelap, itulah orang kafir. Mereka akan ditanya nanti, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu di dunia dulu kufur setelah beriman? Lantas diugut, diancam, fadzuqul azab. Rasalah azab ini lantaran kekufuran kamu sendiri. Sementara orang yang dijaga Allah, dicintai Allah, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, orang-orang yang mukanya putih bersih berseri-seri, fa fi rahmatillah, berada dalam rahmat Allah. Allah akan jaga ya. Yaitu apa? Al-jannah, berada dalam al-jannah, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Jadi kita boleh baca doa apa? Allahumma bayyid wujuhana yauma tabyaddu wujuh wa taswad. Ini doanya tuh. Allahumma bayyid wujuhana yauma tabyaddu wujuhu wa taswad. Doanya ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang mukanya nanti wajahnya putih berseri-seri. Baik, itu dalam surah Ali Imran. Firman Allah juga sudah kita semak nih ya. Adapun orang yang mukmin maka muka mereka putih berseri-seri. Allahumma apa tadi doanya? Allahumma bayyid wujuhana. Ya Allah jadikanlah wajah kami semua putih bersih berseri-seri. Paling kurang itu ya. Paling kurang Allahumma bayyid wujuhana. Dua patah perkataan saja. Patutnya mudah untuk disebut ya. Allahumma bayyid wujuhana. Allahumma bayyid wujuhana. Kemudian Allah menghimpunkan kedua golongan tersebut di akhir surah ini dengan menyebutkan tentang kebaikan dan kejahatan yang walaupun sebersazarah namun mereka tetap akan merasakan balasannya. Dalam penghujung surah surah Zalzalah. Kandungan surah secara umum. Gaya bahasa dan tema surah Madaniyah ini hampir menyamai gaya bahasa surah Makkiyah. Menceritakan tentang bencana besar dan kesukaran pada hari kiamat. Bencana, bayangkan ya, bumi ini digoncangkan semuanya. Ada juga mesej dalam surah lain yang menggambarkan gempa juga ya. Tengok surah Al-Hajj awal surah halaman 332. Ini gempa juga ini. Halaman 332 awal surah Al-Hajj ayat 1 dan 2.
halaman 332 di awal surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, semua manusia diseru ya, yang muslim yang tak muslim semua diseru di sini. Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Gempa dahsyat di hari kiamat itu azim, sangat ngeri sekali, sangat berat sekali. Macam mana keadaannya? Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'ah. Nanti setiap orang yang menyusui anaknya, ibu yang menyusui anaknya panik. Panik. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap yang ada hamil dalam kandungannya keluar sendiri, belum lagi sampai masanya. La ilaha illallah. Wa taran nasa sukara, semua manusia mabuk. Wa mahum bisukara, bukan karena mabuk minum, mabuk karena dahsyatnya hari kiamat itu. Walakinna azaballahi syadid, mereka mabuk, mereka pingsan, mereka panik karena dahsyatnya azab itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nanti dibaca ke ayat seterusnya sama juga tuh ya, sama juga itu. Jadi ada sambungannya, ada kaitannya dengan surah Al-Hajj. Baik, ada dua matlamat utama kandungan surah Zalzalah ini. Kita kembali kepada tafsir Al-Munir ya. Pertama, menjelaskan tentang malapetaka, keretakan dan gegaran yang amat dahsyat pada hari kiamat. Segala yang berada di atas bumi akan runtuh. Manusia-manusia yang sudah mati akan dikeluarkan dari perut bumi dan kubur masing-masing. Pada hari itu juga bumi akan menjadi saksi ke atas setiap manusia mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mereka di atas permukaan bumi. Bumi bercakap, orang ini bangun awal, orang ini bangun awal, orang ini awal-awal berangkat ke masjid, orang ini sebelum ke masjid tahajud. Bumi melaporkan. Bumi melaporkan. Orang ini sebelum ke masjid dia beristighfar di waktu sahur. Dalam perjalanan dia baca zikir, dia beristighfar sepanjang jalan ke masjid. Akan dilaporkan oleh bumi nanti. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu satu tuh ya. Ingat, tanah perumahan akan bercakap, tanah laluan akan bercakap, Brunei Darussalam, tanah Brunei akan bercakap apa yang dibuat oleh penduduk Brunei dan orang yang bukan Brunei juga. Subhanallah, subhanallah. Kecuali orang tu minta ampun ya. Kecuali orang tu minta ampun, minta maaf kepada Allah, dia beristighfar berhabis dan Allah terima istighfarnya. Itu nanti bumi tidak bercakap lagi. Tidak bercakap lagi. Tutup kesnya, Allah tutup kesnya. Yang kedua, menggambarkan episode kiamat di masa di mana semua makhluk tampil menghadap perhitungan Allah. Semua akan dihisab. Kemudian mereka akan menerima balasan masing-masing. Mereka dibagikan kepada dua kategori manusia. Ada yang senang, bahagia, akan dibawa ke surga. Ada orang yang celaka, sengsara, akan dibawa ke neraka. Firman Allah, pada hari itu manusia bangun dari kubur berbondong-bondong. Yauma yasdurun nasu ashtata, ada ayatnya itu ya. Pada hari itu manusia akan keluar. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyura a'malahum. Pada hari itu manusia akan bangun dari kuburnya dengan berbondong-bondong dan ikut grup masing-masing. Keluar dari kubur untuk diperlihatkan balasan amal masing-masing. Di antara fenomena yang menakutkan ya,
Coba kita lihat surah Al-Hadid. Di antara fenomena yang dahsyat, yang menakutkan, halaman 539 surah Al-Hadid, halaman 539. Di samping tadi orang beriman mukanya putih berseri-seri, laluan yang ditempuhnya terang, disinari nur. Tengok ayat 12, boleh dibaca, yauma taral mu'minin, halaman 539 ya, surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Allah maktub lana al-fawz al-azim. Allah maktub lana al-fawz al-azim. Allahumma hayyi' lana wa yassir lana al-fawz al-azim. Yauma taral mu'minin, pada hari itu juga kamu akan melihat mukmin lelaki, mukmin perempuan, jalan mereka terang disinari oleh nur, ikut keimanannya masing-masing. Dalam hadis dikatakan ada orang yang nurnya katalah 5 volts. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 40 volts, ada yang macam spotlight, dia punya jalan itu terang. Sebut dalam hadis. Subhanallah. Orang itu akan diterangi jalannya ikut cahaya nurnya di dunia. Cepat lambatnya berbuat taat, dekat jauhnya rumah Allah di hatinya. La ilaha illallah. Yas'a nuruhum baina aidihim. Nur orang beriman menerangi di hadapan, kiri kanannya juga. Lalu mereka akan disambut oleh malaikat. Busyrakumul yaum, syabaslah tuan-tuan dan puan-puan, welcome katanya. Jannat, habuan tuan-tuan dan puan-puan jannat. Tajri min tahtial anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Khalidina fiha, tuan-tuan dan puan-puan akan kekal di dalamnya. Zalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang gemilang. Yang sedihnya ayat berikut ni, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Ada kategori manusia sama hidupnya dengan orang beriman tadi di dunia, sama-sama bebaya, mungkin serumah, mungkin sekampung, tapi tidak dikasih nur, gelap keadaannya, lalu mengemis di sana. Unzuruna naqtabis min nurikum. Orang beriman berjalan dengan lancar menuju jannah ya. Yang ketinggalan ini gelap, tidak nampak jalannya. Oi kawan, tunggulah dulu, kasihlah kami karan sedikit. Dia minta lampung di sana apa? Naqtabis min nurikum, kasihlah secebis nur kamu itu. Mengemis di sana. Apa yang dapatnya? Khilarji'u wara'akum. Kalau mau nur, balik ke dunia semula, baca Quran, pergi ke masjid loh. Irji'u, kembali ke bumi, pergi ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, baca Quran, tahajud. Itu bukan jawaban ya, itu bukan solusi. Itu apa namanya? Penghinaan. Irji'u, baliklah, pulanglah. Wara'akum, ke dunia. Faltamisu nura, cari nur di sana. Kami dulu bertungkus lumus bah. Kamu tidur-tiduran.
La ilaha illallah. Faltamisu nura, cari nur di sana. Kami dulu bakareh bajareh, ya tak pelureh ini katanya. Faduriba bainahum bisur, lantas orang beriman terus berjalan ke depan dengan lancar, yang ketinggalan tuh ketinggalan juga, sehingga didindinglah di antara mereka oleh pagar. Batinuhu fihi rahmah, yang sebelah orang beriman itu ada rahmah, yang sebelah lagi itu azab. Orang beriman jalan terus. Yunadunahum, dari jarak yang jauh, sudah jauh perginya ini orang beriman, dipanggil lagi, alam nakum ma'akum, katanya, kita kan dulu satu warna IC, kita kan satu kerakyatan, kita kan satu bangsa, kita kan satu kampung, mungkin kita satu rumpun keluarga. Qalu bala, andangnya katanya satu, tapi kamu ada 5 kelemahan kamu. Tengok di sini. Orang yang akan menghadapi suasana yang gelap nanti ada 5 kelemahannya. Walakinnakum, tapi kamu ada 5 kesilapan kamu. Fatantum anfusakum 1, wa tarabbastum 2, wartabtum 3, wa gharatkumul amani hatta ja'a amrullah 4, wa gharakum billahil ghurur 5. Kalau ada yang 5 ini, orang itu diancam bahaya. Sudah jelas dalam Quran ya, sudah jelas jalan selamat, sudah jelas jalan terang. La ilaha illallah. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu sebenarnya membinasakan diri sendiri, tidak mengurus diri. Hayya 'alal falah, tak dengar. As-salatu khairum minan naum. Coba. Fatantum anfusakum. Kamu membinasakan diri sendiri. Ada pilihan, kamu tak bijak memilih. Wa tarabbastum, kamu suka nantilah ke masjid, nantilah buka Quran, nantilah. Suka menghulur. Orang beriman tidak, mengambil kesempatan setiap ada kesempatan, merebut peluang setiap terbuka peluang. Wartabtum, tengok ya, pendek saja. Kamu tak yakin. Kamu tak yakin, kamu tak confident. Kalau yakin, kata Rasulullah, orang tuh kalau yakin dia walaupun merunggau datang ke masjid. Walaupun merunggau datang ke masjid. Kalau yakin. Wartabtum, kamu dililit keraguan-raguan, tidak yakin, tidak confident. Kenapa? Quran tak baca, Quran tak dengar. Nak yakin karena baca Quran, karena semak Al-Quran, karena dengar Al-Quran. Wa gharatkumul amani hatta ja'a amrullah. Kamu diayun dan dibuai oleh angan-angan yang kosong. Kamu hanyut dalam angan-angan yang kosong sehingga datang ajal. Sampai dia meninggal, dia hanyut, dibuai dan diayun oleh angan-angan yang menipu, fata morgana keduniaan. Dia hidup dalam fata morgana, tidak ada hakikatnya. Fata morgana itu baginya hakikat. La ilaha illallah. Wa gharrakum billahil ghurur, kamu tertipu oleh si pembuyuk. Ghurur, pembuyuk. Iblis. Ada juga ulama mentafsirkan keduniaan. Pembuyuk, dunia ini buyuk, lalai orang dibuatnya. La ilaha illallah. Begitulah ya, itu akan dihadapi karena sudah ada surahnya, sudah ada ayatnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Barangkali begitu saja dulu ya. Nanti kita akan sorot sebab turunnya surah insyaallah ya. Yang jelasnya
kita karena baca surah Zalzalah ini karena menghayatinya mudah-mudahan selamat ya, kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kalau kamu pelajar ini dengan baik, kamu amalkan, baca lagi sehingga bertempat di hati surah Zalzalah 8 ayat pendek, insya Allah selamat. Rasulullah menjempol, melike seorang sahabat yang belajar surah Zalzalah, katanya saya tidak akan belajar yang lain Rasulullah, pasal katanya usia saya sudah di ujung, matahari sudah hampir terbenam, kubur sudah dekat, tidak sempat saya lagi belajar yang lain, saya akan fokus kepada Zalzalah saja, kata seorang sahabat kepada Rasulullah, bah biseta, insya Allah kamu selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'ana ya karim, na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه. Ya Allah, jadikanlah muka kami putih berseri-seri ya Allah pada hari pembalasan nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah muka kami putih berseri-seri pada hari pembalasan nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah wajah kami nanti putih berseri-seri pada hari pembalasan kelak ya Allah. Allahumma bayyid wujuhana, Allahumma wajid wujuhana yawma tabyaddu wujuh. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alanatahu wa sirrah wa ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyatina wa li akribaina wa li ashabil huquqi alaina wa liman lahum fadlun alaina wa liman awsana bid-du'a wa lil muslimin wal muslimat wa lil muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al muallimin wal muta'allimin wajma'na tahta zillika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma jama' tahta zillik, Allahumma jama'na jami'an yawma tahta zillika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma jama'na yawma la tazillu yawma tabyaddu wujuh wa taswad wajma'na tahta zillika yawma la zilla illa zilluk. Ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah, Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin, Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin, Allahumma fas sultanana wa iyyana والمسلمين واحفظنا من كل سوء واحفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اكتب لنا كل الخير، اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك بالإجابة جدير وإنك نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum.